Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Halo, selamat pagi dan masih bersama saya Abdel juga Bung Rizky Gerung. Selamat pagi Bung Rizky. Oke, pagi, Singap Del. Apa Iya, kabar? sangat asri sekali di belakang sedang berada di mana ya? Ya, ini di kebun. Bukan asli lagi nih. Banyak nyamuk juga sih sebetulnya. Tapi biar mirip aja. Oh iya. Dan saya lihat juga di belakang ada steger itu. Steger buat apa ya? Oh ya, itu buat itu benerin apa? Genteng. Oh, kirain lagi pembangunan sama seperti yang di IKN. Enggak ya? Di Oh IKN nggak ada iya, steger ya? Iya. betul. Bung Rizky, ini kemarin saya baru saja membaca satu berita tentang ada sekelompok advokat yang melakukan gugatan. Oke. Gugatannya entah ke mana, saya agak kurang jelas juga apakah ke MK atau ke MA atau kemana ya, untuk tetap memberikan tempat untuk kotak kosong di setiap Oke. pilkada. Jadi suara akan tetap dihitung sah, tetapi tidak memilih masing-masing calon karena dianggap beberapa calon di pilkada ini bukan aspirasi dari masyarakat setempat. Gimana menurut Bung Rizky? Ya, betul itu menggugat apa tuh Mahkamah Konstitusi. Eh, Ada 3 orang advokat, tetapi di artinya mengosongkan kota kosong itu membuka ruang bagi rakyat untuk menunjukkan ketidakpuasan. Ya, rakyat punya hak untuk mengatakan kami lebih baik memilih yang tidak ada daripada yang ada. Itu demokrasi. Artinya nggak lagi memilih soal yang ada, tetapi menolak tanpa merasa hal ini tuh memang benar-benar nggak ada pilihan gitu, Cing. Itu namanya demokrasi. Ya, kalau di konsekuensi dari ditaruhnya atau diikutsertakannya kota kosong adalah memungkinkan suara-suara yang tidak memilih calon pasangan itu bisa menang dibanding kalau dianggap sebagai tidak sah, sehingga suara-suara yang dianggap sah itulah yang dihitung. Jadi apakah itu fair atau gimana, Bung Rizky? Ya, ini yang diminta oleh Rajib itu kawan saya dan teman-temannya adalah Beneran semacam itu teman lo? baru follow-followan sih 2 bulan Oke, kemarin. iya. Ya, itu adalah semacam suara perlawanan, Cing. Itu perlawanan yang lebih subtil, jadi lebih halus gitu. Tetapi tetap efektif. Kan selama ini kita disuguhkan calon tunggal, terus ya kalau menang juga itu bukan mewakilkan suara aspirasi kita gitu. Tetapi itu nggak bisa dihindari karena nggak adanya kota kosong, alternatif kota kosong. Sebetulnya demokrasi punya mekanisme ini untuk memberikan suara untuk yang tak bersuara. Itu dalilnya, Cing. Memberikan suara untuk yang tak bersuara. Iya, Makin ada hari semakin semacam ribet istilah Bung Rizky ini ya. eh, Memberikan suara untuk yang tak bersuara ya. Cukup iya, cukup agak pabaliut ini ya kalau kata orang apa Cikampek ya. Tadi saya mendengar kata subtil. Subtil itu sebenarnya artinya apa sih? subtil itu adalah halus. Subbagian kutil atau gimana? Bukan. Emang ada tilnya sih. Cuman jangan til yang lain juga, Cing. Iya. Berbahaya. Bukan Itu subtil tuh halus. halus ya. Halus. Iya. Jadi Lembut gitu. Jadi memang Presisi. diperlukan kota kosong untuk memberikan suara bagi yang tidak bersuara. Anda termasuk orang yang mendukung gerakan-gerakan ini berarti ya? Ya bukan mendukung, tetapi saya lebih membaca. Kan Rajib itu, dia sudut pandangnya kerana hukum sebetulnya. Tetapi saya melihat bahwa ini juga soal kebebasan berpikir. Itu poinnya. Iya. Anda sekarang hampir seperti Bung Rocky yang memang setiap disebut nama itu selalu ada hubungannya. Ya, semakin luas pergaulan Bung Rizky ini saya lihat ya. Oh, alhamdulillah. Oke. Bung Hmm. Rizky, Yes. di hari-hari terakhir kita juga disuguhi berita-berita tentang
doktor honoris causa dan Oke. hal-hal yang berbau akademis. Terakhir kita mendengar atau melihat kabar bahwa AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, itu mendapatkan gelar S3-nya doktor dari Universitas Erlangga kalau nggak salah. Dan Pak SBY diundang untuk memberikan orasi atau pidato atau gimana di pengukuhan itu, dan Pak SBY bilang bahwa ini tanpa cawe-cawe dari Pak SBY untuk mendapatkan gelar doktor S3 cum laude di Universitas Erlangga. Ya, tentu itu adalah hal yang bagus. Seorang menteri bisa lulus dengan predikat cum laude tentunya tuh. Dan ada kata cawe-cawe itu di situ tuh. Eh, Itu artinya menyindir Jokowi karena Jokowi itu selalu cawe-cawe, terkenalnya tuh di dalam segala hal yang berbau kekuasaan di negara ini. Jadi itu sebetulnya sindiran untuk Jokowi dari SBY. Jangan cawe-cawe gitu. Anak gue juga nggak cawe-cawe sama gue. Itu intinya. Coba diulangi, Bung Rizky. Yang Jadi anak gue nggak cawe-cawe sama gue gimana ya maksudnya? ya anak anak gue juga nggak hasil cawe-cawe gue gitu. Itu Oh, bahasanya untuk kekuasaan sebetulnya. ya, 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 ya. Kan tapi kan ini beda beda jauh. Yang satu dalam konteks kekuasaan, yang satu dalam konteks akademis. Memang bisa dibandingkan apa namanya apple to apple ke kejadian ini, Bung Rizky. Yes, tentu aja. Kalau SBY itu kan 2 periode sebetulnya tuh. Ia bisa menggunakan relasi politik dia untuk cawe-cawe sebetulnya di dalam dunia akademis. Tetapi ia nggak gunain itu tuh. Yang ia gunakan adalah integritas, independensi. Dan juga ya boleh-boleh aja ia mengklaim seperti itu. Orang akan berpikir dan menganalisis sendiri sebetulnya tentang perkataan tidak cawe-cawe itu. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat dari baca beritanya, bukan, saya baca beritanya memang agak cukup lama juga Pak AHY ini mendapatkan gelar S3-nya karena 3 tahun lebih katanya untuk masuk di program doktoral ini. Dan kalau dia lihat dari durasinya, memang seperti seperti S3 pada umumnya orang-orang lain ya, Bung Rizky. Yes, tapi tentu aja kita juga harus mempertanyakan hal itu sebetulnya. Eh, Kan ya dibarengi dengan menjadi menteri agraria ya. iya, ada tata ruang ATR. Yes, itu. Kita harus memuji waktu yang ia manajer, memanage waktunya itu bagus banget berarti itu. Iya. Kita harus mempertanyakan apakah itu memang hasil dari managering waktu yang ia dedikasikan atau memang ada waktu yang istimewa. Karena menjadi menteri itu bukan menjadi karyawan seperti startup tuh yang bisa double job desk sebetulnya tuh. Tapi ya kita apresiasi Iya, iya, hal iya. itu, Cing. Jadi memang setuju ya Bung Rizky bahwa ini tidak ada cawe-cawe dari Pak SBY untuk anaknya dalam mendapatkan gelar doktor ini ya. Yes, Kalau tentu aja. kalau menjadi menteri, apakah ada cawe-cawe dari Pak SBY menurut Bung Rizky? Ya tentu, kalau itu kita jangan tutup mata tuh. Karena di dalam politik ya, apalagi di negara kita, cawe-cawe itu seperti udara. Tak terlihat tapi terasakan tuh. Kan itu tandanya itu adalah Kayaknya kalau mohon maaf Bung Rizky, kalau istilah tidak tidak kelihatan tapi terasa itu kentut deh, bukan udara deh oh kayaknya deh. iya ya bisa Iya, seperti itu. iya. Bisa jadi kentut juga tuh. Eh. Melepas tapi kerasa gitu kan. Malepas. Iya. Ya kan dia sebelumnya adalah dikenal sebagai purnawirawan militer, Iya, tetapi sempat juga mencalonkan diri di pilkada dan gagal tuh. Tetapi iya, kan tiba-tiba di kabinet, ya itu tentu jadi pertanyaan. Seperti nge-cheat gitu kalau di game, iya, 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 iya. ya gitu. Eh, Pasti. kita kembali ke topik yang memang hangat mungkin setahun 2 tahun belakangan ini tentang Oke. IKN, tentang IKN. Kita melihat beberapa berita yang menampilkan pernyataan yang saling bertolak belakang gitu. Dan terakhir Pak Jokowi bilang bahwa kita nggak bisa buru-buru untuk pindah ke IKN karena pindah rumah aja ribet, apalagi pindah ibu kota. Gimana menurut Bu Rizky?
Nah ini dungu sebetulnya, C. Karena kan dulu itu dia yang apa namanya, yang ngotot gitu, yang ngebet. Bahkan apa tandanya? AMDAL belum dibikin, dia udah udah jadiin tuh. Kan itu tanda daripada dia apa namanya itu ngebet, tanda dari dia yang dikatakan dengan ngejar-ngejar sebetulnya. Jadi sekarang kenapa tiba-tiba minta pelan-pelan? Itu namanya adalah self kontradiksi ya di dalam filsafat atau di dalam filsafat psikologi itu. Ada inkonsistensi di situ. Dulu ambisinya emang besar banget tuh. Karena ingin apa tuh legacy dari kayak presiden-presiden sebelumnya. Jokowi apa SBY punya legacy, segala macam punya legacy. Nah sekarang kan dia malah melemparkan tanggung jawab kepada presiden sebelumnya itu. Seakan-akan Prabowo yang harus memberesin semua itu. Sebelum atau sesudah? Presiden sebelum atau presiden sesudah? Presiden Memberikan sesudah dong. sesudah. Eh, Tadi Anda bilang sebelum. oh itu tipe-tipe. Oke, kita lihat tayangan ulangnya waktu Anda bilang Waduh jangan. sebelum. Memang kita Oh iya benar. memang kita mendengar bahwa ide dari pembinaan ibu kota negara dari Jakarta itu sudah ada sejak zaman presiden-presiden sebelumnya, bahkan ada yang bilang dari sejak zaman Presiden Soekarno. Kemudian pada saat sekarang sedang berlangsung Kepres yang untuk menunjukkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ya, untuk landasan apa pelaksanaan operasionalnya belum ditandatangani juga, dan Pak Jokowi meminta Kepres itu ditandatangani oleh Pak Prabowo. Kalau ini langkah yang menurut Bung Rizky seperti gimana ya? Nggak bisa itu. Nggak bisa sebagai langkah yang benar-benar kuat. Karena ya visinya juga nggak ada tuh. Jadi dari awal ini proyek udah ngibul gitu. Ya udah ngimpi besar. Jadi yang keindahan itu ada di laptop Jokowinya aja, bukan kalkulasi yang matang. Jadi ini hanya sekedar retorika yang kosong. Ya habis ini jadi proyek ya ngibul keberapa gitu kita nggak tahu. Itu poinnya, Cing. Ya, tapi kan undang-undang sudah mengamanatkan bahwa emang IKN itu harus dikerjakan. Apakah itu akan jadi prioritas pemerintahan Pak Prabowo, Bung Rizky? Ya tergantung segimana ya punya APBN. Kan ambisi kekuasaan itu selalu dibatasi dengan APBN itu. Itu kalau Prabowo jika kita bandingkan dengan program-programnya itu akan sangat berat. Ya tapi kita coba lihat aja ke depannya seperti apa. Tetapi jika kita politik hermeneutic of suspicion menambahkan kecurigaan-kecurigaan terhadap semua tanda-tandanya, ya ini baru 5% pembangunan, tetapi ya dipaksakan. Untuk apa? Hanya untuk ambisi kekuasaan, yaitu siluman kayu. Yes, Siluman apa? siluman kayu. Kalau tukang kayu kan marah ya udah siluman aja. Bung Rizky, Pak Jokowi juga kan bilang bahwa selepas tanggal 20 Oktober itu akan pindah ke Solo untuk beliau ingin tidur dulu gitu. Sepertinya saya pikir dia akan tinggal di IKN. Loh, kenapa Tetapi tidur? Kan 20 Oktober itu ada spesial show 55 tuh. Dia suruh aja ke situ. Desember dong kalau saya. Oh, Desember. Salah dong. Tapi ngomong-ngomong saya nggak diundang, Cing. Pak diundang dong. Oh, Diundang diundang. pasti kan masih lama. Oh, Tenang aja oke, pasti oke. pasti diundang dong. Gimana Saya sih mau Bung beli Rizky? tiketnya itu udah sold out ternyata. Ya presale-nya masih sold out tapi regular tiket masih bisa terus dibeli. Oh, gitu. Iya, ya. Bung Rizky, Saya diundang itu berarti. iya pasti diundang Bung Rizky. Ya, Oh, aduh bulan Desember ya. iya Desember Ya. masih lama Bung Rizky. 20 Oktober pelantikan presiden Bung. Oh, Iya, iya. bukan ya. 20 Desember Bung Rizky dipastikan akan diundang di sana. Kalau memang Wah, kesibukan kacau. Bung Rizky tidak bentrok ya, mudah-mudahan. Oh ya gak akan dong kalau itu tentang Cing Abdel gak akan dibentrokan. Bah, berak.
Oke Bung Rizky, saya juga membaca atau ada lewat lah di timeline Oke. saya. Ini ada fenomena yang cukup unik, ada camat di Lampung yang ngumpet ketika ketahuan terindikasi kampanye kalau nggak salah. Pernah dengar Oke, juga? oke. Ya, Ya, ngumpetnya gara-gara apa tuh? gara-gara terindikasi kampanye. Oh, oke, oke. Nah, jadi kembali lagi ini soal mentalitas dari pejabat publik yang terkadang tidak siap menghadapi kenyataan. Kan begitu ya terjebak dalam situasi yang memalukan, mereka cari-cari alasan tuh. Alasannya juga absurd tuh, masuk ke kolom meja. Nah ini bukan masalah ia ketahuan mendukung paslon tertentu, tapi kembali sebuah mentalitas di mana pejabat yang seharusnya berani menghadapi konsekuensi itu justru memilih berlindung di balik meja. Nah dalam dunia politik, kalau Anda terlalu maju, ya udah hadapi aja sebetulnya tuh. Kalau Anda maju di dalam kesalahan, jadi itu dalam politik adalah masalah mentalitas sebetulnya. Nah, camat ini yang di kolong meja ini adalah zona aman kalau di dalam filosofi. Tapi bagi kita semua, ini memperlihatkan satu hal yang penting. Ada sesuatu yang lebih rendah daripada kolong meja, yaitu akuntabilitasnya. Hmm. Itu poinnya tuh. Iya. Oke, Bung Rizky, sekarang kita yang ringan-ringan aja nih. Saya memperhatikan beberapa Oke. fenomena yang sering terjadi di sekitar kita dan saya ingin minta tinjauan filosofis dari Bung Rizky. Bung Rizky pernah mengalami nggak ada waktu di mana kita mau gunting kuku, begitu Oke. begitu dicari itu gunting nggak ada, tapi begitu kita udah nggak perlu guntingnya, kita bisa ngeliat gunting itu tergeletak di depan mata kita. Itu secara filosofis apa sih yang terjadi pada gunting kuku itu? Iya, ya, sering-sering sekali saya mengalami hal itu. Dan bahkan itu ketika mau dipakai itu hilang tuh. Tapi kalau kita nanyain ke ibu kita langsung aja ada. Itu poinnya kan Ya, sebetulnya. Tetapi seringkali ibu kita misalkan lagi ke pasar atau kemana. Jadi barang yang dibutuhkan oleh kita itu hilang. Nah, kalau kita berbicara tentang alat yang hilang saat dibutuhkan, itu sebetulnya kita sedang menjelajahi lebih dalam tentang konsep ketidakpastian tuh di dalam kehidupan ini. Jadi ini bukan hanya sekadar soal gunting kuku, tetapi lebih kepada bagaimana hidup itu seringkali tidak berjalan sesuai harapan kita tuh. Itu dalilnya. Jadi gunting kuku adalah simbolitas daripada ketidakpastian di dalam kehidupan. apaan? Kalau remote TV Eh, juga sama sepertinya. Kita kalau mencari-cari remote TV susah sekali. Yes, benar, 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 benar. Remote TV, kadang apalagi ya, segala macam-macam benda tuh. Itu Ya, adalah setiap kali kita merasa membutuhkan, terdesak dalam situasi sulit itu, seolah-olah semua hal yang kita perlukan tiba-tiba menghilang, mau apapun itu. Misalkan baju cing yang ungu ini juga tiba-tiba menghilang. Nah, ini adalah cerminan pengalaman manusia. Ketika kita berada di titik terendah, kita selalu memerlukan bagaimana dukungan. Seringkali kita merasakan ditinggalkan. Itu filosofisnya di situ, Cing. Jadi kita oh, harus siap ketika kita merasa sendiri dan kita merasa ditinggal. Ada semacam mentalitas untuk yang dilatih oleh barang-barang yang hilang. Siap untuk menghadapi ketidakpastian dan kehilangan dan kesendirian. Itu wah, dalilnya. ayo ya. Ya, sampai ujungnya kayak ketawa loh. Ini juga sering terjadi sama saya, walaupun saya sudah mengalaminya berulang-ulang. Setiap minggu terjadi ini pada saat Oke. menghadapi hari Senin, itu ada perasaan yang lebih berat di dalam apa namanya di dalam diri ini untuk menghadapi hari Senin dibanding menghadapi hari-hari yang lainnya. Secara filosofis apa yang terjadi sama pikiran, tubuh atau kita secara utuh sebagai manusia sehingga sangat berat menghadapi hari Senin. Kan Senin itu seringkali diidentikan dengan akhir daripada kebebasan. Jadi hari Senin itu dilambangkan sebagai akhir dari kebebasan. Selama
kita apa tuh pekan kita 2 hari atau 3 hari atau 1 hari kita beristirahat, itu kembali kepada rutinitas pekerjaan ataupun aktivitas rutin kembali, yang seperti penjara untuk kita, yang mengulang-ulangi itu seperti yang pernah kita bahas di Wawacanda. Ada yang namanya absurditas Sisyphos dalam penulisan Albert Albert apa Kamus. sih? Albert Camus ya. Ya. Albert Camus itu mendorong batu ke atas gunung. Itu rutinitas, itu adalah hukuman dari dewa terhadap dia. Tetapi ya itulah harus kita apa namanya, rasakan itu. Memang Senin melambangkan harapan dan potensi baru sebetulnya. Kan Senin itu adalah awal baru, sebuah kesempatan untuk memulai kembali. Namun beban dari harapan itu juga yang ada pada diri kita, sehingga kita menganggap bahwa Senin itu ya berat. Kira-kira begitu dasarnya, Cing. Jadi tergantung mindset kita, apakah kita menganggap Senin sebagai sesuatu permulaan harapan baru atau sebagai permulaan hilangnya kemerdekaan atau kebebasan kita berleha-leha setelah sehari 2 hari sebelumnya kita bisa melakukan itu. Yes, tetapi kadang-kala di dalam harapan itu juga yang kedua itu juga membuat kita berat. Kita dituntut untuk harapan. Seperti zaman-zaman pahlawan kita di dalam kolonial. Mereka energinya dikuras untuk politik of hope gitu, Cing. Nah, jadi jangan, kalau harapan juga jangan menyusahkan kita pas di hari Senin itu. Kalau Bung Ya, Rizky sendiri lebih cenderung mana? Menganggap hari Senin sebagai permulaan sesuatu yang baru atau akhirnya dari sebuah kebebasan? kalau saya lebih kepada menganggap itu semua adalah Sisyphos tadi itu. Sisyphos. Lakukan Ya, pengulangan dengan absurditas. rasa bahagia artinya gitu. Betul. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sebetulnya. Iya, iya, iya. Ini pertanyaan terakhir nih, masih mengenai hal yang terjadi sehari-hari. Oke. Apa sih yang menyebabkan kita kadang-kadang suka berleha-leha padahal kita sudah bangun, misalnya ya, dibangun pagi, kita masih menyempatkan diri untuk berleha-leha 10, 20, bahkan ada yang tetap di tempat tidur selama 30 menit, padahal hal itu mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Apa yang menyebabkan itu, Bung Rizky? Jadi kalau menurut filosof dari Zimbabwe itu, kita di waktu itu Ini sedang bener nggak nih? berada. Bener nggak lo kayak Vicky lama-lama? Oh iya, ya udah. Ya udah. Menurut filsuf ya, Ya, ketika bangun tidur itu berada di ambang antara dua dunia tuh, antara oke. dunia mimpi dan dunia kenyataan. Nah, ini adalah fase transisi yang memberikan kita kesempatan untuk merenungkan eksistensi kita. Itu, Cing, Jadi, sebetulnya. jadi memang Filosof. perlu kita merenung sejenak di tempat tidur sebelum kita benar-benar memulai aktivitas kita di hari itu pada saat kita baru bangun tidur. Yes, karena dengan mengizinkan diri kita untuk menghabiskan waktu dalam keadaan bengong itu, kita sebetulnya memberi ruang bagi pikiran kita, bagi nyawa kita, bagi dunia tadi untuk bertransisi, dan juga untuk menyelami kedalaman diri kita, untuk bertanya pada diri kita sendiri. Misalkan apa, siapa saya, apa tujuan saya, dan apa yang akan saya lakukan hari ini. Itu pentingnya untuk menyisipkan, meskipun naturalnya memang seperti itu. Kebanyakan. Iya, iya. Oke, kalau begitu terima kasih Bung Yes, Rizky. sama-sama. Salam akal sebat dan kita nolkan. Sebat, sebat. Oke.